Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penyusunan rancangan dan pengesahan APBN. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama itu dasar penyusunan dan cara membuat APBN. Kemudian yang B, kegiatan pokok penyusunan rancangan APBN. Kemudian yang C itu rancangan undang-undang APBN, dan yang terakhir itu instansi terkait dan dalam penyusunan rancangan APBN. Baiklah, akan kita bahas yang pertama yaitu dasar penyusunan dan cara membuat APBN. Perencanaan yang baik merupakan salah satu jaminan suksesnya pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat menikmati hasilnya dan kesejahteraan meningkat. Jadi itu yang diharapkan dalam dasar penyusunan dan cara membuat APBN. Tahap penyusunan rancangan APBN pembahasannya meliputi rancangan undang-undang APBN, kemudian yang kedua itu instansi-instansi yang berkaitan dalam penyusunan rancangan APBN, yang ketiga cara-cara membuat rancangan APBN, yang keempat kegiatan pokok penyusunan rancangan APBN, dan yang kelima itu adalah rincian materi rancangan APBN. Teknik penyusunan APBN terdiri atas 3 cara, yaitu yang pertama adalah top down, kemudian bottom up, dan mixing. Yang pertama itu top down, itu pemerintah menetapkan jumlah tertinggi anggaran atau plafon anggaran. Selanjutnya plafon dibagikan pada setiap departemen, kemudian tiap-tiap departemen atau lembaga membagikan kepada setiap eselon atau unit bawahannya. Yang kedua dari bawah ke atas atau bottom up ya. Tiap-tiap satuan unit yang paling kecil dari departemen diminta mengajukan sumbangan angka anggaran. Dari unit terkecil mengajukan ke unit atasannya, diteruskan sampai tingkat atas departemen atau lembaga, yang akhirnya sampai pada Menteri Keuangan untuk disusun menjadi rancangan APBN. Yang ketiga adalah campuran atau mixing. Campuran dari cara ke-1 dan kedua, yaitu selain Menteri Keuangan atau Bappenas telah memiliki angka perkiraan plafon anggaran, tetapi masih meminta sumbangan angka anggaran atau DUK dan DUP dari tiap-tiap departemen garis miring lembaga beserta jajaran di bawahnya. Kemudian yang B, kegiatan pokok penyusunan rancangan APBN. Tahapan pelaksanaan kegiatan pokok penyusunan rancangan APBN untuk 1 tahun mendatang berlandaskan pada kebijakan APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan sumbangan anggaran oleh Menteri Keuangan kepada semua menteri atau ketua lembaga. Menteri Keuangan mengeluarkan surat edaran Menteri Keuangan untuk ditujukan kepada para pimpinannya departemen dan ketua lembaga negara yang berisi permintaan untuk memasukkan rancangan anggaran departemen atau lembaga negara yang bersangkutan. 2. Penyusunan dan penyampaian DUK atau garis miring DUK. Yang ketiga adalah penelitian pembahasan DUK dan DUP, kemudian penyusunan APBN, rencana anggaran pendapatan belanja negara. Yang kedua, penyusunan dan penyampaian DUK untuk anggaran rutin dan DUP untuk anggaran pembangunan dan penyampaiannya kepada Departemen Keuangan atau Bappenas. Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan ini, pimpinan masing-masing departemen dan ketua lembaga negara sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas tentang penyusunan DUK dan DUP selanjutnya akan penyusunan. Yang pertama adalah anggaran rutin dengan mengisi daftar usulan kegiatan atau DUK, kemudian anggaran pembangunan dengan mengisi daftar usulan proyek atau pembangunan yaitu DUP. DUK dan DUP dari masing-masing departemen atau lembaga tersebut merupakan sumbangan anggaran yang akan disusun menjadi rancangan RAPBN. Dalam penyusunan sumbangan anggaran di masing-masing departemen,
atau lembaga koordinasinya kepada Biro Keuangan masing-masing departemen atau lembaga yang bersangkutan. Hasil penyusunan DUK dan DUK ini selanjutnya diserahkan kepada Departemen Keuangan atau Bappenas. Yang keempat itu penyusunan RAPBN dan satuan anggaran beserta nota keuangan. Setelah diteliti dan dibahas oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas, kemudian DUK dan DUP tersebut oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas akan diserahkan kembali kepada menteri-menteri departemen atau lembaga negara yang mengajukan. Oleh masing-masing departemen dan lembaga negara, DUP dan DUK tersebut akan diulah kembali dan akan dipakai sebagai dasar untuk pengajuan daftar isian kegiatan atau DIK dan daftar isian pembangunan atau DIP. Selanjutnya, DIK dan DIP tersebut oleh Departemen Keuangan dan Bappenas akan diulah untuk disusun menjadi RAPBN. Selanjutnya RAPBN tersebut akan diserahkan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas kepada Presiden sebagai bahan untuk diajukan kepada DPR. Untuk memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR dengan menyerahkan berkas-berkas yang disebut satuan anggaran dan nota keuangan memuat penjelasan tentang kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan negara di masa yang akan datang. Rancangan Undang-Undang APBN. Sebelum menjadi Undang-Undang APBN, terlebih dahulu dilakukan penyusunan rancangan Undang-Undang APBN sebagai kegiatan awal dari siklus anggaran negara. Beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran yang tertera di dalam rancangan APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan atau pendapatan yang terdiri dari penerimaan dalam negeri, kemudian penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam yang berasal dari penerimaan pajak, kemudian Direktur Jenderal Bea dan Cukai menangani bea masuk dan cukai. Yang kedua, penerimaan pembangunan. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari bantuan luar negeri, terdiri dari atas bantuan program dan bantuan proyek. Umumnya bantuan luar negeri tersebut berasal dari komitmen atau kesepakatan negara-negara donor yang bergabung dalam Bank Pembangunan di Asia atau Asia Development Bank atau ADB, Bank Dunia, World Bank, dan pemerintah Jepang. 3. Pengeluaran atau belanja. Belanja negara dalam APBN terdiri atas belanja atau pengeluaran rutin dan belanja atau pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran belanja pemerintah untuk menunjang tugas-tugas rutin yang bersifat habis pakai atau konsumtif dan non-investasi. Kemudian yang B itu belanja pengeluaran pembangunan. Belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang non-konsumtif yang berbentuk investasi atau proyek baik berbentuk fisik maupun non-fisik. Kemudian di instansi terkait dalam penyusunan RAPBN, penyusunan rancangan anggaran negara melibatkan semua departemen karena penyusunan tersebut dimulai dengan penyusunan anggaran oleh tiap-tiap departemen. Setiap departemen yang hanya mengajukan satu anggaran yang meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang dikenal dengan istilah bagian anggaran. APBN memiliki 31 bagian anggaran yang terdiri atas beberapa dari departemen. 31 bagian anggaran yang terdiri atas beberapa departemen. Demikian dulu mahasiswaku pembahasan kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kita akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.